Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kronologi kasus tahanan Herman meninggal dunia, sudah bersama kami Dini yang merupakan adik dari almarhum Herman dan juga sebelumnya kami mencoba untuk menghubungi pihak Polda Kalimantan Timur, namun sampai program ini dimulai belum bisa bergabung. Kita lanjutkan dengan Mbak Dini ya. Selamat sore Mbak Dini. Ya, sore. Ya, terima kasih Mbak Dini. Dengan saya Ferdi sudah bergabung dengan kita sore ini. Mbak, terkait dengan kematian kakak Anda ya, Ya. kita ingin mendengarkan lagi bagaimana eh, kronologi yang terjadi, apa kemudian yang bisa diceritakan, mungkin terhadap tuduhan polisi atau apa yang disampaikan saat itu, yang dialami saat itu? Itu kejadian awal itu dijemputnya sekitar tanggal 2 Desember jam 9 atau jam 10 malam ya, sama 3 orang yang kita nggak tahu siapa tanpa menyebut dari mana, tujuannya apa gitu. Itu kebetulan nggak yang ada di rumah itu adik sepupu saya sih gitu. Dan yang kita sayangkan itu kalau memang itu dari kepolisian, kenapa tidak menunjukkan surat penangkapan dan tidak menyebutkan dari mana mereka berasal gitu loh, yang kita ini. Dan itu pun kakak kita itu dijemput itu tanpa memakai baju ya, masih dengan celana kolor aja gitu. Begitu adik sepupu saya mau mengambilkan baju, sekejap aja, nggak sampai mungkin 5 menit mungkin udah hilang, diangkut pakai mobil. Di mobilnya tuh parkir agak jauh dari rumah, sekitar depannya masjid situ ya kalau nggak salah. Nah, kami itu pihak keluarga mencari lah keberadaan kakak ini di mana, pihak siapa yang menangkap gitu kan. Ternyata dapat info itu di Polres, dan pada pukul 1 dini hari itu saya ke Polres untuk mengantarkan baju buat almarhum ya gitu. Dan di situ ketemu dengan salah satu pihak oknum polisi lah ya di situ. Di situ saya menanyakan apa benar kakak saya berada di situ, dan polisi itu menjawab, dia bilang, "Oh iya, saya tadi yang menangkap Herman." Gitu. Terus saya menanyakan kasusnya apa gitu. Dijawab, "Kakakmu maling," itu katanya. Jadi saya tanya, "Ada bukti kah, Mas? Ada saksi kah?" Dijawabnya, "Oh ada," dia bilang. "2 handphone sama penadahnya sudah kita tangani," jawabnya. Kebetulan saya tanya, "Mohon maaf Mas, namanya dengan siapa ini?" Dia menyebutkan waktu itu Rion. Nah, jadi saya bilang, "Oh kalau memang kakak saya udah terbukti salah, tolong diproses aja. Jangan dipukulin atau disiksa ya Mas, kasihan kakak saya." Saya bilang kayak gitu, badannya kecil. Dijawab sama oknum ini bilang, "Oh tenang aja Mbak, sama kita aman kok, kita nggak kayak gitu." Nah, setelah obrolan itu adik saya datang ke Polres waktu itu berdua sama adik saya. Ya. Adik saya pun pas mau pulang memastikan lagi, "Mas tolong ya Mas, jangan dipukulin." Dijawab yang sama. Saat itu kita nanya si kakak kita mana. Dijawabnya masih dalam pengembangan, jadi tidak bisa ditemui. Ya akhirnya pulanglah kami gitu. Jam 11 ini sekitar ya, jam 11 siang istri almarhum dengan kakak saya lagi yang namanya Herlina ini pergi ke Polres dengan niat mau mengantarkan makanan. Ternyata nggak bisa juga ditemui gitu. Saat itu ya, singkat cerita sekitar jam setengah 9 lah malam itu di tanggal 3 ada pihak Polres datang ke rumah meminta keluarga itu datang ke Polres tanpa menyebutkan tujuan apa-apa gitu ya, pokoknya cuma meminta kita untuk datang ke Polres. Dan yang kebetulan saat itu ke sana kakak saya yang Herlina itu. Nah, jadi Herlina sama suaminya datang ke Polres. Selang setengah jam saya ditelepon dari nomor telepon istrinya dan mengatakan bahwa Herman itu meninggal. Tuh. Dan di situ meninggal itu saya sama adik saya ke Polres dan kita di sana udah bersih tegang untuk melihat jenazah kakak kita, Mas.
Jadi situ sempat ada ribut, debat dan apapun lah ya, kakak saya istrinya teriak-teriak dan kita semua histeris. Kenapa kita mau lihat jenazah kakak kita tuh ditahan? Kenapa kita nggak dikasih lihat? Terus belum 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 24 jam lah ya kakak kita di situ, kenapa meninggal, dan saat kakak kita dijemput itu kondisi sehat. Beliau lagi berbaring nonton TV habis makan bakso, itu sehat dan memang nggak ada sakit apa. Oke, oke. Mbak Dini, maaf, apakah Anda masih bisa melanjutkan wawancara sore ini? Insya Allah bisa. Oke, oke. Saya ingin menanyakan juga, apa kemudian yang meyakini Anda dan keluarga jika kakak Anda, Herman, ini meninggal tidak wajar? Karena kurang dari 24 jam, kondisi Herman sudah berubah begitu sejak awal ditangkap. Statusnya sudah berubah, sudah meninggal dunia begitu. Kita itu dari awal gimana ya Mas ya, sebetulnya tidak mau berpikir jelek sama kepolisian, enggak. Kita itu apa ya Mas, kalau memang kakak kita salah pada dasarnya kita udah terima aja gitu. Cuman di sini kenapa kita ditahan sementara jenazah itu hak kita. Kalau kita mau bilang gitu kan. Ini kita ditahan sampai akhirnya besok pagi, dan besok pagi pun lewat dari komitmennya saya sempat ketemu Pak Kasat malam itu. Dan Pak Kasat janji sama saya jam 8 setelah cekcok yang lama. Sesampai di rumah jenazah itu jelas Mas, jelas penuh luka dari telinga sampai ke kaki, ke tubuh belakang, dan bahkan tulang rusuk itu seperti naik ke atas gitu loh Mas. Tangan di sebelah kiri yang saya lihat itu, saya lihat hanya sebagiannya. Saat dibuka, ya Allah, telinga itu udah hampir putus dengan mengeluarkan darah segar, dan tubuh kakak kita tuh beku seperti dari lemari pendingin. Dan di situ telinga kakak saya tuh hampir mau putus, dan tangan sebelah kiri itu bengkok di situ dengan luka-luka yang banyak. Di situ saya langsung lari ke Polda untuk ngajak, ini loh, lihatlah kakak saya diapain sama mereka ini, kenapa sampai kayak gini. Dan saat itu tidak mungkin kakak saya itu tidak nyebut ampun Pak, ampun. Tulang rusuk tuh sampai naik Mas, di belakang itu seperti hangus, seperti diseret atau disengat listrik, saya nggak tahu lah. Saat itu tidak mungkin lah kakak saya tidak ngomong ampun Pak, ampun. Kemana hati nurani mereka? Apa nggak kasihan lihat kakak saya kayak gitu? Oke, Mbak Dini, saat ini 6 anggota, saya pikir ini berat ya, dan memang keluarga harus sabar dan proses hukum berjalan saat ini. Sekarang 6 anggota kepolisian itu sudah diberikan hukuman. 1 diantaranya menjalani pidana. Kita ingin mendapatkan perspektif atau bagaimana respon keluarga. Anda sekarang saat ini ditemani pengacara ya. Mungkin bisa dibantu oleh pengacara untuk merespon soal ini, karena 6 orangnya sudah diamankan, sudah ada proses hukum. Apa selanjutnya yang diinginkan keluarga? Ya, baik. Yang jelas bahwa ini tidak hanya pelanggaran kode etik ya, tapi juga jelas ini merupakan tindakan pidana, dan pemberlakuan terhadap hukum untuk orang-orang yang melakukan tindak pidana ini juga harus diproses secara pidana juga. Jadi tidak hanya sebatas pada melakukan pelanggaran kode etik saja, Mas. Oke. Artinya memang kita berharap bahwa proses hukum ini berkeadilan begitu, tidak hanya aspek pelanggaran etis seperti yang disampaikan dan diharapkan oleh pihak keluarga melalui kuasa hukum. Kita tunggu bagaimana kemudian kasus ini bergulir, dan kita harapkan diselesaikan dengan seadil-adilnya dan keluarga bisa tabah menerima cobaan ini. Terima kasih Mbak Dini dan juga kuasa hukum Mas Bernard ya sudah bergabung dengan kita sore ini, dan sampai dialog kita ini berakhir, konfirmasi dari Polda Kaltim belum kita terima.
Terima kasih untuk konfirmasinya dari keluarga.